Kalau semisal dia sudah rilis tapi belum dikirim di editing, nanti dia akan muncul di clear transaction EBS. Di sini bakal ada sesuai type, ada number, currency, jumlahnya nilai 245 sekian. Dan di sini kan belum dikirim. Dan biasanya yang terjadi human error di sini, mereka sering orang cabang itu sering ngelakuin clear tuh langsung checklist semua, kemudian mereka langsung clear. Padahal di dalam listing ini nanti bakal ada terdapat transaksi yang di-create di billing. Jadi memang transaksi billing yang statusnya masih rilis ataupun waiting clearing itu kan bakal muncul nih di sini karena udah ada nomor IBS, nomor payment IBS yang terbentuk ya, udah ada lemparannya dari EBI ke IBS. Jadi lebih hati-hati saat mau melakukan clearing transaksi yang dibuat di IBS, takutnya tercampur sama transaksi yang dibuat di EBI. Itu sih lebih diperhatikan aja di sininya. Ini bukannya pakai prompt karena dari sisi develnya susah banget tadi waktu mau buka si transaction-nya, tapi kurang lebih tampilannya sama kayak gini. Ntar bakal muncul di sini. Ya, tidak ada. Nah, ini contohnya kayak gini ya, bakal ada ini. Biasanya mereka kalau mau clear itu langsung di checklist gitu loh, tanpa mereka tahu ini sebenarnya transaksinya dibuat di ini atau juga sebenarnya ini juga kita transaksi payment ya, takutnya juga ini payment yang dibuat di ini sih. Terus langsung clear aja semua, ada dia dibuat di dia atau dibuat di ya. Kurang lebih itu sih untuk tahapan itu nomor sama itu kelihatan itu nomor kurang lebih itu untuk tahapan dari transaksi dari mulai tadi buat invoice sampai sudah melakukan rilis dan statusnya udah clear. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin bingung atau gimana? Boleh? Kak, kalau misalnya dulu ya di PT ku sebelumnya dia ada beberapa case apa namanya payment emang butuh cepat gitu. Nah biasanya kalau payment butuh cepat tuh itu oke aja beberapa aturan yang berlaku gitu. Jadi kelengkapan dokumennya asal cek itu langsung ke SPV Finance, setelah itu langsung masuk manajer terus pembayaran. Nah sedangkan di PLN sendiri kalau misalnya pembayarannya butuh cepat urgent gitu, apakah tetap harus menyesuaikan ini atau pembayaran lewat kas kecil aja, Kak? Ini ceritanya di cabang atau di pusat? Soalnya kalau di cabang nanti dijawab sama kamu aja ya, kenapa tahu? Kalau di pusat itu biasanya bisa dengan, tapi syaratnya karena dibilang ya teman-teman user udah input dulu, udah di-approve sama VP-nya, kemudian dari VP ke VP sih biasanya kayak VP ke VP minta tolong untuk proses nomor tagihan ini, minta tolong dibayar hari ini, itu bisa. Oh, tapi tetap harus lewat e-billing ya? Betul. Dengan approval yang berjenjang itu. Tapi memang biasanya setelah dikasih nomor tagihan atau nomor invoice yang harus diproses, itu biasanya langsung dicek sama tim verifikasi. Dan biasanya sih tektokan sih, kayak dari akuntansi udah diproses, biasanya akuntansi minta tolong ke treasury juga, minta tolong diproses yang ini soalnya urgent. Bisa kayak gitu. Kalau di pusat, kalau di cabang aku. Jadi kalau di cabang itu karena dia kan jauh ya kebetulan, dan mereka tuh melakukan semua transaksi di sana sendiri gitu. Jadi dari mulai buat invoice sampai payment tuh mereka melakukan sendiri. Bahkan sebelum ada e-billing sesuai yang dibilang Mbak Aini tadi, mereka bisa tuh bikin invoice-nya operasi dia buat keuangan. Jadi kan otomatis keuangan buat invoice, keuangan verifikasi akuntansi, dan juga keuangan melakukan verifikasi payment dia kan. Semua step dilakukan di satu role, kan takutnya jadi memberatkan si staff akuntansi itu. Nah makanya itu kenapa e-billing ini ada, karena buat mengembalikan role-role itu biar melekat ke pribadinya masing-masing. Terus e-billing ini juga itu dibuat untuk mencegah terjadinya kayak gitu tadi yang ada urgensi langsung di itu. Kalau aku nangkepnya
ada urgensi, kemudian uangnya dikeluarin dulu baru dicatatnya nanti, iya nggak? Nah itu tidak boleh dilakukan, itu sama aja kayak kasbon, uangnya keluar tapi tidak ada pencatatan apapun dari sisi IBS ataupun e-billing, itu sangat tidak diperbolehkan untuk dicabang. Nah sebenarnya kalau semisal ada urgent gitu ya mau nggak mau memang harus diinput dulu, atau enggak paling biasanya buka di IBS sebagai uang muka. Mungkin nanti untuk terkait uang muka baru dijelasin besok ya. Kalau memang belum sempat input di e-billing kayak karena stepnya banyak, harus approve kacap dulu use invoice-nya, kemudian harus verify akuntansi dulu, kemudian treasury. Nah itu biasanya paling di IBS bukanya uang muka dulu, tapi memang harus dicatat dulu sebelum uangnya keluar. Soalnya pernah kejadian itu ada di cabang yang sukanya kasbon gitu loh, kayak uangnya keluar dulu, pencatatannya belum, kemudian keuangannya keteteran karena misalnya pihak operasinya minta uang terus nih, aku mau minta buat kapal ini kayak gitu, kemudian langsung diambil semua uangnya. Di situ operasinya nggak bikin invoice, jadinya keuangannya yang bikin invoice, dan keuangannya kan nggak tahu ya secara rinci kapal apa aja nih yang datang gini kan, keuangan mungkin tahunya sekilas nggak sedetail orang operasi, dan nanti keuangan yang kewalahan pencatatannya, kemudian di situ nanti jadi selisih. Nah selisih ini kalau misal itu kan jatuhnya habit dia minta uang terus tapi belum dicatat, ntar kan ya dia jatuhnya gampang ya, mau apa-apa tinggal kasbon. Dia nggak mikirin kelengkapan dokumennya, invoice-nya udah ada belum, kontraknya udah ada belum, kwitansinya udah ada belum. Nah itu kan memudahkan orang buat minta uang ya, nanti takutnya jadi habit di cabang, kemudian selisihnya semakin besar, nanti jangka panjangnya bisa jadi temuan audit SPI ataupun audit BPK, itu sih jatuhnya dampak jangka panjangnya. Jadi jawabannya tetap tidak boleh, semua harus dilakukan pembukuan dulu sebelum mengeluarkan uang gitu. Kasih Kak. Ya, ada yang mau tanya lagi mungkin?